Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan dapat belajar bersama-sama pada malam ini. Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Syariah Islamiyah, yaitu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah, SPDI, MPD, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan yang berjudul Salat sebagai Pilar Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Mulyana, Rahma Kartika, Torusma Sihombing. Di sini ada pengertian salat. Salat secara bahasa artinya berdoa. Salat secara istilah berarti menghadapkan diri kepada Allah sebagai ibadah dengan perkataan yang dimulai dengan niat dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, di sini ada dalil tentang perintah untuk mengerjakan salat. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang yang ruku'. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik. Maka tidak wajib sholat atas anak-anak sampai ia mencapai dewasa. Akan tetapi, orang tuanya wajib memerintah sholat kepada anaknya yang telah berumur 7 tahun, serta wajib mengajarkan ilmunya. Lalu, syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal. Tidak wajib sholat atas orang yang hilang akalnya, karena mabuk atau gila. Apabila mabuknya itu disengaja, maka tetap wajib mengerjakan sholat. Selanjutnya, ada syarat sah sholat. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Aurat laki-laki ialah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan ialah seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya, ada rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang puasa. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Yang kesembilan, duduk akhir. Yang kesepuluh, membaca tahiyat. Yang kesebelas, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, membaca salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Di samping itu, hal-hal yang membatalkan sholat ialah yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat. Yang ketiga, sengaja berbicara. Yang keempat, banyak bergerak. Yang kelima, makan atau minum. Yang keenam, terbukanya aurat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan dan minum baik sedikit maupun banyak. Yang kesembilan, tertawa dengan keras. Yang kesepuluh, terkena hadas, baik kecil maupun besar, yang mana hadas tersebut baru. Dan yang terakhir ialah murtad. Yang pertama itu waktu zuhur, yaitu permulaan waktu zuhur ialah condongnya matahari dari tengah-tengah langit. Nah, yang kedua itu waktu asar, yaitu permulaan waktu asar ialah sejak bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Nah, yang ketiga itu waktu maghrib. Permulaan waktu maghrib ialah dari terbenamnya matahari secara keseluruhan. Dan yang keempat itu waktu isya. Permulaan waktu isya ialah mulai dari terbenamnya mega yang berwarna merah atau akhir waktu maghrib. Dan yang terakhir itu ada waktu subuh, yaitu permulaan waktu subuh ialah mulai dari fajar shidik.
Di antara pentingnya sholat dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Yang keempat, sholat merupakan perintah langsung dari Allah. Yang kelima, sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Yang keenam, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.